Kesurupan bukan mitos, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Penyebab kesurupan dari sisi medis adalah dissociative disorder. Ini merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya mengalami putus hubungan dengan pikiran, memori, lingkungan sekitar, pergerakan, maupun identitas dirinya. Penyebab kesurupan secara medis adalah dissociative disorder. Penyebab kesurupan adalah gangguan jiwa. Apa itu dissociative disorder? Lebih jauh tentang dissociative disorder sebagai penyebab kesurupan. Kesurupan sering dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib oleh masyarakat awam, dan kondisi ini sudah sering ditemukan di hampir seluruh belahan dunia. Hal ini membuat pakar melakukan penelitian mengenai kondisi tersebut dan menarik minat banyak ahli. Para ahli tersebut ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada orang yang mengalami kesurupan dan penyebabnya secara ilmiah. Para ahli berpendapat, kondisi yang sering disebut sebagai kesurupan menyerupai gangguan kejiwaan. Agar tidak semakin penasaran, yuk simak lebih jauh penjelasan mengenai kesurupan dari sudut pandang medis. Penyebab kesurupan adalah gangguan jiwa. Awalnya, kesurupan disebut sebagai trance and possession disorder. Dari sisi ilmiah, kesurupan bisa disebut sebagai trance and possession disorder. Menurut WHO dalam ICD-10 versi 2008, trance and possession disorder adalah gangguan kejiwaan yang menyebabkan para penderitanya mengalami kehilangan identitas pribadi sementara dan kesadaran penuh dari lingkungan. Mendalami penyebab kesurupan secara ilmiah memang cukup menarik. Para ahli pun berpendapat demikian. Karenanya, berdasarkan hasil penelitian serta berbagai diskusi, kesurupan kemudian dikelompokkan dalam kategori penyakit kejiwaan dan sudah masuk ke dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder disingkat DSM, suatu acuan diagnosis untuk penyakit kejiwaan, edisi keempat angka Romawi. Trance adalah suatu kondisi mental yang menyebabkan penderitanya tidak menyadari apapun yang terjadi padanya, maupun lingkungan di sekitarnya, pada periode tertentu. Sementara itu, possession disorder sebenarnya mirip dengan gangguan psikosis. Penetapan trance dan possession disorder sebagai suatu diagnosis kelainan mental, meski sudah dimasukkan ke dalam DSM 4 angka Romawi pun, saat itu masih menimbulkan perdebatan bagi para ahli. Ada ahli yang berpendapat bahwa kondisi ini sebenarnya tidak perlu menjadi diagnosis tersendiri. Sebab, gejalanya masih bisa dimasukkan ke dalam gangguan kejiwaan yang sudah ada seperti gangguan kepribadian, skizofrenia dan diagnosis lainnya. Lalu, karena perdebatan tersebut, pada keluaran DSM edisi selanjutnya yaitu DSM-V, kesurupan kemudian dimasukkan menjadi bagian dari dissociative disorder. Akan tetapi, masuknya kesurupan dalam dissociative disorder pun disertai dengan catatan tersendiri. Apa itu dissociative disorder? Kini kesurupan dimasukkan sebagai salah satu kondisi gangguan disosiatif. Dissociative disorder atau gangguan disosiatif adalah kelainan mental yang membuat penderitanya mengalami putus hubungan dengan pikiran, memori, lingkungan sekitar, pergerakan, maupun identitas dirinya. Gangguan ini dibagi menjadi 3 kondisi utama, yaitu dissociative amnesia, dissociative identity disorder, dan depersonalization derealization disorder. Dissociative amnesia. Ciri utama dari kondisi ini adalah hilangnya memori tanpa sebab yang jelas. Penderitanya bisa tiba-tiba tidak mengenali dirinya sendiri, keluarga, maupun teman, terutama apabila orang-orang tersebut pernah menimbulkan trauma. Hilang ingatan ini bisa terjadi selama beberapa menit, jam, atau dalam kondisi yang lebih lama, hingga hitungan bulan dan bahkan tahun. Dissociative identity disorder. Kondisi ini sebenarnya lebih dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda. Penderita gangguan ini mungkin merasakan bahwa ada orang lain di dalam diri yang mengatur pikirannya. Terkadang, para penderita gangguan ini merasa kerasukan makhluk lain. Orang yang tinggal di dalam diri penderita gangguan ini bisa berjumlah 2 orang atau lebih dan masing-masingnya memiliki nama, riwayat hidup, dan perilaku yang berbeda dari pribadi yang asli. Bahkan, kepribadian yang lain tersebut juga bisa memiliki jenis kelamin yang berbeda, suara berbeda, hingga penyakit yang berbeda. Sebagai contoh,
Pada kondisi sadar, penderita gangguan ini sebenarnya tidak memerlukan kacamata untuk melihat, namun kepribadiannya yang lain memerlukannya. Depersonalization-derealization disorder. Sementara itu pada jenis gangguan ini, penderitanya akan merasa berada di luar raga, sehingga bisa mengamati perilaku, perasaan, dan pikiran diri sendiri dari jauh, seperti sedang menonton sebuah film. Orang lain di sekitar penderita juga akan terasa seperti bayangan semu, dengan waktu yang bisa terasa lebih cepat, atau justru lebih lambat. Kondisi ini biasanya hanya terjadi beberapa saat, dan bisa kambuh. Lebih jauh tentang dissociative disorder sebagai penyebab kesurupan. Trauma seringkali berkaitan dengan kesurupan. Masuknya kesurupan sebagai bagian dari dissociative disorder bukan tanpa alasan. Sebab, keduanya sebenarnya memiliki kaitan yang cukup erat. Sebuah penelitian pernah dilakukan di Uganda mengenai kejadian kesurupan pada pemuda yang tinggal di daerah bekas medan perang. Para peneliti tersebut membandingkan anak muda yang pernah mengalami penculikan dan dipaksa untuk bertarung sebagai tentara, dengan pemuda tanpa pengalaman traumatik. Hasilnya, kesurupan jauh lebih sering terjadi pada anak yang pernah diculik dan mengalami kekerasan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa trauma seperti kekerasan seksual dan dipaksa berperang merupakan kondisi yang bisa menjadi penyebab kesurupan atau melatar belakanginya. Selain itu, kesurupan juga dinilai memiliki kaitan erat dengan tekanan psikologis, tingkat keinginan bunuh diri yang lebih tinggi, dan post-traumatic disorder (PTSD). Di sisi lain, orang yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual semasa kecil, serta penelantaran di masa kecil berisiko lebih besar terkena dissociative identity disorder. Kebanyakan orang yang mengalami gangguan tersebut memiliki pengalaman traumatis. Mengelompokkan kesurupan sebagai suatu diagnosis medis, membuatnya bisa ditangani pula secara medis. Namun, penyebab kesurupan secara ilmiah dan medis memang masih membutuhkan banyak penelitian. Terima kasih, semoga info ini bermanfaat.